والصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واسمعوا قال الله تعالى في القرآن الشريف العظيم وبقوله ليهتدي المهتدون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في آية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, bapak dan saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas untuk kita ucapkan selain pada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini, pada hari yang cerah ini, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa datang memenuhi panggilan azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, mari mencari kemenangan. Mari kita kejar kemenangan. Tapi yang menarik di situ kaum muslimin, sebelum hayya 'alal falah terlebih dahulu didahului oleh kalimat hayya 'alas shalah. Artinya apa? Orang yang ingin mendapatkan keberuntungan, orang yang ingin mendapatkan kesenangan, orang yang ingin mendapatkan kebahagiaan, mesti ia awali dengan melaksanakan salat terlebih dahulu. Tak semua orang yang bisa memperoleh itu. Hari ini, di jam ini kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan itu. Oleh karena itu pantaskan diri kita untuk senantiasa berucap syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Makanya kaum muslimin, khatib Jumat, khatib Idul Adha, khatib Idul Fitri, dan pada saat kepala KUA menyampaikan khutbah nikah, tak boleh ia tinggalkan kalimat alhamdulillah. Begitu pentingnya bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah selalu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan banyak kita bersalawat kepadanya, kita tidak hanya diakui sebagai umatnya pada saat di Kabupaten Rokan Hilir, Kecamatan Rimba, Melintang saja, melainkan besar harapan kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya
hingga yaumil akhir nanti. Apa syaratnya? Banyak-banyak bersolawat. Saya tak bisa banyak bersolawat Ustaz, minimal 5 kali sehari semalam. Kapan itu? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dalam subuh, dalam zuhur, dalam asar, pada saat maghrib dan isya, ada salah satu rukun yang tak boleh ditinggalkan, yakni bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa juga salat 5 kali sehari semalam, tidak bisa. Bagaimana mungkin kita akan mendapatkan pengakuan dari Nabi bahawa kita ini adalah umatnya? Semoga pada detik ini kaum muslimin, dengan mendengarkan uraian tausiah, mendengarkan khatib bersolawat, maka hendaknya kita termasuk kelompok orang-orang yang akan diakui sebagai umat Nabi dari dunia sampai ke akhirat. Pada kesempatan ini khatib juga ajak kita bersama agar kita senantiasa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah, termasuk pada diri khatib sendiri. Kenapa? Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Yang menariknya himbauan Allah, perintah Allah di situ kaum muslimin, pada ujungnya, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Jangan kamu mati. Jangan sampai kita menelan napas kita sementara kita tidak sedang bersolawat. Jangan kita sampai mati sementara kita kafir kepada Allah. Jangan sampai kita kafir kepada Allah sementara kita sedang durhaka kepadanya. Oleh kerana itulah khatib Jumat dan khutbah-khutbah yang lain wajib mengajak, wajib mengingatkan, mulai dari diri khatib sampai kepada seluruh jemaah, jangan sampai pakaian takwa lepas dari badan hingga akhir hayat menjemput kita. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai kapanpun kain kafan tidak akan pernah punya saku-saku, tak akan ada kantong. Kantong yang kita gunakan untuk menyimpan barang berharga, untuk menyimpan harta benda kita, menyimpan uang kita yang berbilang, menyimpan emas kita yang bertimbang, itu kantong. Ada kantong baju, ada kantong celana, di rumah juga ada kantong, di lemari, laci namanya. Tapi ingat kaum muslimin, khatib juga mengingatkan kepada kita bersama bahwa selamanya kain kafan takkan pernah diberikan saku. Jangankan saku, jangankan kantong, berjahit pun tidak. Kantong yang kita gunakan untuk menyimpan harta kita ternyata tidak akan bisa membantu kita pada saat kematian. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya di akhir ayat surah Al-Munafiqun, Allah kembali memanggil kepada orang-orang yang beriman. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman itu? Orang yang mengaku bahwa Allah itu adalah Tuhannya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa yang beriman? Orang yang mengakui dan meyakini bahwa ada surga dan neraka. Ya ayyuhalladzina amanu, siapa orang yang beriman itu? Orang yang meyakini bahwa ada pahala dan dosa. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Siapa itu? Orang yang yakin dia bahwa kiamat cepat atau lambat, suka atau tak suka, pasti akan terjadi. Kebalikan dari semua itu, kaum muslimin rahimakumullah, orang yang tak yakin dia ada hari kiamat, orang yang tak yakin ada pahala dan dosa, orang yang tak yakin ada surga dan neraka, orang yang tak yakin tak akan terjadi hari kiamat,
100% orang itu tidak meyakini ada kematian. Tapi selama orang itu meyakini kematian pasti datang, maka orang akan beriman. Tapi cukupkah dengan mengatakan bahwa kita ini beriman saja? Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ahasiban nasu ayyutraku wa yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kata Allah? Apakah manusia itu mengira manusia dimanapun dia hidup, di bumi manapun ia pijak, di bawah langit manapun ia bernaung, orang-orang itu yang mengaku beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan dibiarkan begitu saja mengatakan bahwa dirinya beriman, wa hum la yuftanun, sementara mereka tidak diuji. Apa ujian Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saat itu telinga kita diuji berimankah atau tidak? Apakah kuping telinga sedang bergelayut, bergelantung pada badan orang yang beriman atau tidak? Sampai kita ke masjid ini, Pak, menandakan bahwa pendengaran kita tertumpang kepada orang-orang yang hatinya beriman. Dan kebalikannya, orang-orang yang tidak mau memenuhi panggilan azan, maka pendengaran yang ada di badannya, daun telinga yang melekat di kepalanya, maka dia bukanlah orang yang beriman. Apa ujiannya kaum muslimin? Ujiannya tak lain dan tak bukan, Allah sedang memberikan peringatan kepada kita bahwa cepat atau lambat sesuatu yang kita cintai akan berlalu. Sesuatu yang kita bangga-banggakan cepat atau lambat akan sirna. Percaya atau tidak, Pak? Mari kita tengok siapa saja saudara kita yang sudah mendahului kita. Siapa saja yang pernah kita tengok dia sudah dikafani. Siapa saja yang sudah pernah kita tengok diantarkan ke kuburan. Hampir semua kita di dalam masjid ini, Pak, sudah pernah menengok, bahkan di keluarga kita sendiri. Kita sudah nengok apa yang dibawa oleh mereka. Yang dibawa oleh mereka hanya 3 lembar kain kafan. Seperti yang khatib sampaikan beberapa bulan yang lalu. Itu pun kalau meninggal kita di negeri orang muslim, dikasih kain kafan 3 lembar, tak berjahit, tak berkantong. Itu pun kalau kita mati di tempat orang muslim, kita diselenggarakan secara Islam. Kalau kita beruntung, itu pun kalau tidak berdebat dulu. Sudahlah 1 lembar saja. Ini orang miskin. Sudahlah Pak, tidak usah banyak-banyak. Apalagi yang sudah masuk dengan paham-paham kawan-kawan kita di sebelah. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Malang kita, Pak. Hanya 3 lembar kain itulah yang akan kita bawa. Itu pun bukan pembelian kita. Boleh kita tanya pribadi kita, Pak, siapa di antara kita yang hari ini yang sudah menyediakan kain kafannya? Mungkin 1 di antara 100 kita payah nyarinya, Pak. Saking takutnya kita dengan kematian, tak mau beli kain kafan. Tapi pakaian kita yang lain, yang warnanya ada warna merah, ada warna hijau, ada warna kuning, bahkan sampai tak terpakai. Tapi sesuatu yang pasti akan kita pakai dan pasti akan dibelikan oleh orang, meskipun ada ribut-ributnya sedikit, kain kafan itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Suatu ketika di negeri Baghdad, di tengah teriknya panas matahari, Khalifah Harun ar-Rasyid yang berkuasa ketika itu memiliki harta kekayaan yang melimpah. Kekuasaannya di negeri Syam, negeri Arab itu dia kuasai. Tentara dan polisi, RT, RW, camat segala macam di bawah naungan kekuasaannya.
Lalu ia undanglah salah seorang ulama di negeri Baghdad itu. Sampailah ulama itu, seorang yang bijak, seorang yang alim, datang ke istananya. Layaknya tamu, para pelayan Harun Ar-Rasyid menghidangkan makan dan minum. Lalu setelah makan dan minum dihidangkan, lalu disantap oleh para tamu, termasuk oleh orang alim yang diundang oleh Harun Ar-Rasyid tadi. Apa kata Harun Ar-Rasyid kepada orang alim? Wahai Tuan Syekh, tolong kasih aku nasihatlah. Sudah kering hatiku, sudah kosong ilmu rasanya di hatiku, sudah gersang rasanya perasaanku tanpa ada nasihat. Pak, pelajarannya bagi kita, seorang raja, seorang penguasa, dipanggilnya orang yang ahli di bidang agama, tolong kasih saya nasihat. Kita bukan raja, kita bukan orang kaya, kita bukan siapa-siapa. Mati nanti dikubur. Orang yang akan menginjak, yang akan memadatkan tanah kita adalah anak dan istri kita. Tak maukah kita mendengarkan nasihat? Meluangkan waktu agak 15 sampai 20 menit mengundang guru-guru untuk memberikan nasihat, padahal seorang raja saja mau dia dinasihati. Dengan tersenyum orang alim tadi sambil berkata kepada raja, wahai tuan raja, wahai khalifah, kira-kira di suatu negeri yang kering kerontang, tuan khalifah tidak mendapatkan air, sementara tuan sedang mendapatkan haus dan dahaga yang luar biasa. Bayangkanlah panasnya sekarang di luar masjid ini, Pak. Tak ada air, tak ada pohon tempat berlindung. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menjual air kepada tuan khalifah. Hanya setengah gelas air dia jual. Pertanyaan orang alim kepada tuan khalifah Harun Ar-Rasyid, wahai tuan, kira-kira tuan mau beli dengan harga berapa? Orang yang menjual air setengah gelas hanya satu-satunya dia. Sementara tuan tidak menemukan air kecuali itu. Apa yang tuan lakukan? Kisah ini sudah ratusan tahun, Pak. Tapi meskipun ratusan tahun lalu terjadi, hanya sedikit orang-orang yang mau mengambil pelajaran untuk itu. Apa jawab Harun Ar-Rasyid, penguasa Baghdad ketika itu? Saya akan membeli separuh dari harta kekayaan yang kumiliki. Bayangkan itu, Pak. Andaikan dia punya harta 1 miliar nilainya, akan dibelinya separuh dari 1 miliar itu untuk membeli harga setengah gelas air. Lalu apa maksud tuan? Wahai orang alim, sekarang begini tuan khalifah, tuan sudah minum dan membeli separuh dari harta hanya untuk setengah gelas saja. Kira-kira ini tuan khalifah, seandainya tuan sudah minum setengah gelas air, lalu tiba-tiba setelah 2 hari, 3 hari, air itu tak bisa keluar lewat keringat, tak bisa keluar lewat air seni ataupun air urin kita, tak keluar air itu lewat kencing kita. Apa yang ingin tuan lakukan? Pertanyaan orang alim kepada tuan raja. Sambil termenung ia menjawab, saya akan undang seorang dokter untuk mengobati saya bagaimana keringat saya keluar. Saya akan panggil tabib untuk mengobati saya bagaimana urin saya bisa keluar. Secara logika, iya Pak, benar, itu yang dilakukan oleh orang. Berapa banyak orang yang tak bisa terkencing, Pak, tak bisa dia buang air kecil, tak bisa dia buang air besar, tak bisa keluar keringatnya. Pertanyaannya ke kita, Pak, berapa uang yang harus kita keluarkan? Khalifah Harun Ar-Rasyid menjawab, aku akan bayar separuh dari hartaku yang masih tersisa. Singkatnya kaum muslimin, ternyata oleh orang alim tadi menyampaikan kepada Tuan Khalifah Harun Ar-Rasyid, wahai Tuan, apa yang ingin engkau sombongkan?
Apa yang ingin engkau angkuhkan, apa yang engkau ingin serakahkan, ternyata harta 1 miliar, istana yang begitu megah yang engkau miliki, nilainya tak lebih dari setengah gelas air. Pak, di hadapan kita sedang terbentang luas ada bulan Zulhijjah. Di bulan Zulhijjah ini ada amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Menyembelih hewan kurban. Sebagian ulama mengatakan bahwa hukum berkorban wajib. Sebagian mengatakan sunat muakkad. Sebagian mengatakan fardu kifayah. Hati nurani kita, Pak, hati nurani kita yang bisa menjawab. Jangan diadu-adu para ulama. Dan jangan juga mengakal-akali hukum. Melainkan periksa hati nurani kita. Kalau rezeki kita lapang, malulah kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja pada tanggal 10, kalau saja pada tanggal 11, kalau saja pada tanggal 12, kalau saja pada tanggal 13 Zulhijjah kita tidak melakukan sembelihan kurban, maka kita akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan, Pak, kita orang yang lapang. Hutang tak ada. Anak sudah lepas, yang kuliah tak ada. Atau hutang masih ada, anak masih kuliah. Untuk berobat masih berobat, tapi ekonomi masih lapang. Berkorbanlah. Untuk apa berkorban itu? Inna syani'aka huwal abtar. Kalau kita tengok di ujung ayat surah Al-Kautsar itu, Pak, inna syani'aka huwal abtar. Kamu salat dan berkorban agar apa? Agar orang yang membencimu putus kebenciannya. Kenapa? Karena banyak orang yang kaya, semakin pelit, semakin benci orang, Pak. Maka lambang dari semua itu, orang-orang yang melakukan sembelihan kurban, maka putuslah kebencian seseorang, hilanglah keangkuhan, dan hilanglah rakus seseorang terhadap harta benda dan segala kemauan dunia. Yang terakhir, kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zahir dari penyembelihan bapak dan saudara-saudara dan kita adalah menyembelih kambing, menyembelih kerbau, menyembelih sapi. Zahirnya, tapi pada hakikatnya yang kita sembelih itu adalah sifat-sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Hakikatnya kita sedang menyembelih sifat-sifat kerakusan. Pak, serakus-serakusnya kambing dia hanya makan rumput. Serakus-serakusnya sapi dan jawi dan kerbau hanya dia minum air garam. Serakus-serakusnya sapi dan kerbau hanya makan rumput. Tapi serakus-serakusnya kita sebagai manusia, bisa saja kita makan semen, bisa saja makan aspal, bisa saja makan tiner, bisa saja makan seng. Semua itu diharapkan putus sudah dengan mengalirnya dan mengucurnya darah sembelihan korban kita. Dan juga sekaligus menggembirakan hati orang-orang yang menunggu daging korban hanya setahun sekali, di mana kita bisa memakan hewan korban daging itu setiap hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa huwa khatamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim
والرسول العظيم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها الحاضرون إني أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واسمعوا قال الله تعالى في آية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء والراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.